Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kelompok kami yang berjudul Analisis Anime Dataset 2026 dengan Apache Spark untuk mata kuliah Big Data Analytics. Sebelumnya, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Wilalu Sabila dan rekan saya Amal Zaini serta Arya Yusuf Fikri. Yang pertama-tama, kita akan membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Industri anime telah berkembang besar secara global dengan jutaan penonton dan pendapatan miliaran dolar setiap tahunnya. Memahami faktor yang mempengaruhi rating dan popularitas anime menjadi tantangan kompleks di tengah volume data yang terus meningkat. Oleh karena itu, pendekatan Big Data Analytics memungkinkan analisis mendalam terhadap tren media budaya secara efisien dan terukur. Apache Spark hadir sebagai solusi pemrosesan data berskala besar untuk mengungkap pola tersembunyi dalam data anime. Lalu, apa alasan kami memilih dataset anime? Yang pertama, publik dan komprehensif. Dataset anime itu tersedia secara publik melalui platform seperti MyAnimeList dan Kaggle, mencakup ribuan entry anime yang terdokumentasi secara lengkap dan terstruktur. Dua, atributnya beragam, mengandung atribut yang kaya dan beragam. Contohnya seperti genre, source, studio, jumlah episode, skor, popularitas, dan jumlah favorit pengguna di seluruh dunia. Dan yang ketiga, berbasis data. Jadi, memungkinkan analisis insight berbasis data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi rating dan popularitas anime. Lanjut, pengenalan dataset. Yang pertama, ukuran dataset. Dengan ukuran sekitar 17 MB, dataset ini cukup besar untuk mempresentasikan karakteristik industri anime. Dua, atribut utama. Dataset mencakup informasi penting seperti title, score, genre, popularity, episodes, studio, dan source. Yang ketiga, format dan sumber. Anime Dataset 2026 diperoleh dari Kaggle dan terdiri dari 70.691 record dengan 29 atribut. Yang keempat, kualitas data. Dataset digunakan sebagai dasar proses data cleaning, exploratory data analysis atau EDA, visualisasi data, dan machine learning menggunakan Apache Spark. Di sini akan kami tunjukkan sekilas tentang dataset yang kita gunakan. Untuk dataset yang kita gunakan ini bernama Anime Dataset.csv. Untuk isi datasetnya kurang lebih tampilannya seperti ini. Baik, lanjut. Selanjutnya, mengapa kita menggunakan Apache Spark? Kemampuan Big Data Handling. Apache Spark mampu memproses dataset anime berukuran besar secara efisien dengan arsitektur in-memory computing yang jauh lebih cepat. Lalu, pemrosesan terdistribusi cepat. Spark mendukung komputasi paralel dan terdistribusi, jadi memungkinkan analisis data skala besar dalam waktu singkat dibanding tools konvensional. Selanjutnya, skalabilitas dan dukungan machine learning libraries. Spark menyediakan MLlib untuk machine learning, mendukung clustering yaitu k-means dan analisis faktor secara scalable pada dataset anime. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan dan pemahaman data. Pengumpulan dataset anime dari MyAnimeList atau Kaggle. Pemahaman struktur, data, atribut, dan distribusi awal. Kedua, data cleaning dan exploratory data analysis. Penanganan missing values, duplikasi, koreksi tipe data, serta eksplorasi pola dan anomali pada dataset. Yang ketiga, analisis statistik, visualisasi, dan k-means. Pembuatan visualisasi, distribusi, dan korelasi data. Dilanjutkan analisis clustering menggunakan k-means di Apache Spark. Tahap selanjutnya ada data cleaning, yaitu merupakan sebuah proses pembersihan data bertujuan meningkatkan kualitas dataset sebelum dianalisis. Tahap ini mencakup identifikasi dan penanganan missing value, duplikat, serta inkonsistensi format agar hasil analisis lebih akurat dan dapat diandalkan. Yang pertama, di sini ada missing value dan outlier, yaitu penanganan missing value dan duplikat. Menghapus baris duplikat, mengisi atau menghapus nilai kosong, 0 atau none pada kolom penting seperti skor, genre, dan episode. Yang kedua, format, duplikat, dan normalisasi. Itu koreksi tipe data dan normalisasi, mengonversi tipe data yang tidak sesuai, misalnya string ke numerik,
menstandarisasi format kolom, serta menormalisasi nilai numerik untuk konsistensi analisis. Nah, di sini ada gambar dari implementasi data cleaning yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, di sini ada missing value and outlier. Di sini ada potongan dari kode programnya. Lalu untuk yang bagian kanan ini merupakan hasil outputnya. Untuk seperti ini, missing value per kolomnya, ada indeksnya meliputi mal ID, title, type, source, dan lain-lain. Lalu di bagian bawah sini nomor 2 ada format, duplikat, dan normalisasi. Ini merupakan potongan dari kode programnya, dan di sini di bagian bawah ada jumlah baris setelah drop duplikat. Di sini disebutkan bahwa data baris yang setelah dilakukan drop duplikat sebanyak 29.936. Selanjutnya di sini saya Arya Agner Fikri akan menyampaikan materi tentang exploratory data analysis. Nah, jadi apa sih exploratory data analysis ini? Jadi exploratory data analysis atau yang disingkat EDA ini merupakan tahap kritis dalam analisis data untuk memahami pola, distribusi, dan karakteristik dataset. Nah, kebetulan di sini dataset yang kami pakai itu adalah dataset anime. Jadi ini untuk memahami pola dataset animenya, karakteristik dataset animenya. Ini dengan menggunakan Apache Spark, proses eksplorasi ini dilakukan secara efisien pada dataset yang berskala besar. Jadi akan menghasilkan insight awal yang menjadi dasar analisis lebih mendalam. Untuk EDA sendiri ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu adalah statistik deskriptif, yang kedua ada korelasi atribut, yang ketiga ada distribusi studio, yang keempat ada trend anomali. Jadi yang untuk statistik deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan ringkasan metrik utama seperti skor, popularitas, dan jumlah episode untuk melihat gambaran dasar data. Jadi untuk yang selanjutnya nomor 2 itu ada korelasi atribut. Jadi ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara metrik. Contohnya itu melihat apakah anime tersebut itu anime yang populer itu selalu memiliki skor yang tinggi atau bukan. Yang ketiga itu ada distribusi studio. Jadi ini berfungsi untuk menganalisis distribusi jumlah anime yang diproduksi oleh studio tertentu untuk tahu studio dengan tingkat produksi yang memiliki tingkat produksi paling tinggi. Yang terakhir itu ada trend anomalis. Jadi ini untuk mendeteksi pola unik seperti fenomena pada anime ginjem, yaitu yang anime yang memiliki skor tinggi tapi kurang populer seperti itu, atau untuk anime yang bisa juga overrated. Nah, untuk tahap pertama itu statistik deskriptif. Jadi di sini itu tahap awalnya kami tahap awal EDA kami itu melakukan perhitungan pada nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan jumlah data untuk beberapa atribut numerik seperti skor, episode, popularity, members, favorit, dan durasi. Jadi tujuannya itu adalah untuk memahami karakteristik umum dataset sebelum dilakukan analisis yang lebih mendalam, serta memastikan tidak terdapat nilai yang tidak wajar. Selanjutnya untuk tahap kedua yaitu korelasi atribut. Nah, kami menggunakan korelasi atribut ini untuk menganalisis genre dengan rasio favorit atau member yang paling tinggi. Jadi semakin tinggi rasionya itu semakin kuat attachment penggemar terhadap anime di genre tersebut. Nah, jadi pada analisis ini kami ingin mengetahui tingkat loyalitas penggemar berdasarkan genre. Loyalitas diukur menggunakan rasio antara jumlah favorit dan member. Jadi menggunakan rasionya atau selisih antara jumlah favorit dan membernya gitu. Ini semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar kemungkinan penggemar benar-benar menyukai anime dari genre tersebut. Analisis ini juga membantu mengidentifikasi genre yang memiliki komunitas penggemar paling loyal, bukan hanya yang memiliki jumlah penonton yang paling banyak. Nah, selanjutnya tahap ketiga dari EDA yaitu distribusi studio terbanyak. Jadi kita pakai distribusi ini untuk melihat top 10 studio berdasarkan jumlah anime yang diproduksi. Dan dilihat di sini untuk studio yang memiliki produksi paling banyak itu ada Toei Animation dengan jumlah 794.
Jadi analisis ini bertujuan untuk mengetahui studio mana sih yang paling produktif berdasarkan jumlah anime yang diproduksi. Dengan melakukan pengelompokan berdasarkan nama studio, kami dapat melihat studio mana yang paling banyak berkontribusi terhadap industri anime. Informasi ini berguna untuk memahami dominasi studio dalam produksi anime serta membandingkannya dengan kualitas anime yang dihasilkan. Misal Toei Animation ini kan buat studio itu sekitar 794. Apakah semua anime yang diproduksinya itu memiliki skor di atas 8 atau mungkin masuk di atas 9 gitu, kita tidak tahu juga. Atau mereka hanya menjual jumlah animenya gitu, tapi tidak peduli dengan skornya atau hasil akhirnya, itu juga tidak tahu. Selanjutnya untuk tahapan yang terakhir yaitu ada tren anomali. Nah, untuk tahapan ini tuh cukup unik karena kami gunakan untuk menganalisis anime yang hidden gem atau memiliki skor tinggi tapi popularitasnya itu rendah. Jadi pada analisis ini kami mencari anime yang termasuk kategori hidden gem, yaitu anime yang memiliki skor tinggi tapi popularitasnya itu relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat anime berkualitas yang belum banyak dikenal oleh masyarakat. Hasil analisis ini dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi bagi penonton yang ingin menemukan anime berkualitas di luar judul-judul yang sudah populer. Nah, contohnya di sini anime hidden gem itu ada Guangyin Ziwei yang memiliki skornya itu cukup tinggi 8,11, tapi popularitasnya itu sekitar 13.988, tapi membernya itu cukup sedikit ya, sekitar 1.300-an saja ya, padahal genrenya itu action, adventure atau fantasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya berikutnya yaitu visualisasi data. Jadi pada visualisasi data ini kami membaginya menjadi 3 diagram. Yang pertama itu ada histogram, yang kedua ada bar chart, yang ketiga itu ada scatter plot. Histogram ini kayak menampilkan distribusi skor anime secara keseluruhan untuk mengidentifikasi pola sebaran nilai rating pada datasetnya. Untuk bar chart, kami itu menampilkan jumlah anime berdasarkan genre atau source, jadi sumber untuk menganalisis dominasi kategori dalam anime dalam datasetnya. Yang terakhir itu ada scatter plot. Jadi ini tuh diagramnya kayak menggambarkan hubungan antara popularitas dan skor anime untuk mengeksplorasi korelasi antar variabelnya. Nah, untuk sekarang kita berada di visualisasi data. Nah, hasil dari visualisasi data kita ada beberapa. Nah, salah satunya yang pertama yaitu ada top 10 genre anime berdasarkan jumlah animenya. Nah, di sini kita mencari top 10 atau 10 peringkat teratas genre anime apa dengan jumlah anime terbanyak. Nah, bisa kita lihat di sini dengan visualisasi data di sini kita menggunakan PySpark, kita bisa mendapatkan top 10-nya yaitu yang pertama ada komedi, action, kemudian fantasi, adventure, sci-fi, drama, romance, hentai, supernatural, dan misteri. Nah, kemudian untuk yang kedua, di sini kita ada top 10 genre anime berdasarkan skor. Nah, di sini genre apa sih yang skornya paling tinggi, kita cari top 10-nya. Di sini kita juga menggunakan PySpark untuk visualisasi datanya. Nah, bisa dilihat promnya di atas ini, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, bisa kita dapatkan di sini. Untuk yang pertama ada award winning. Nah, pastinya award winning karena award winning itu genre anime yang dia itu mendapatkan award. Nah, maka dari itu make sense juga dia berada di paling atas soalnya skornya pasti tinggi. Kemudian ada suspense, kemudian yang ketiga ada misteri, diusul oleh drama, lalu romance, action, adventure, supernatural, sport, kemudian yang ke-10 ada girls love. Oke, next. Di sini di visualisasi data ketiga, di sini kita ada top 10 anime by score. Nah, bagi kalian yang ingin mencari anime apa sih yang paling bagus berdasarkan skor rata-rata orang, nah, di sini kita bisa melihat top 10 anime by score. Nah, kita menggunakan visualisasi data juga menggunakan PySpark. Di sini bisa kita dapatkan untuk yang pertama ada Sousou no Frieren, kemudian disusul Steel Ball Run Jojo no Kimyo na Bouken, kemudian FMAB atau Fullmetal Alchemist Brotherhood, disusul nomor 4 ada Chainsaw Man Reizen, kemudian Steins Gate, lalu Shingeki no Kyojin season 3 part 2, lalu yang keempat ada Gintama The Final, kemudian ada Gintama, kemudian ada Hunter x Hunter di urutan nomor 9, dan yang terakhir ada Gintama lagi. Nah, grafik ini bersumber dari data yang diproses via PySpark menggunakan fungsi filter call score is not null untuk eliminasi missing values, diurutkan secara descending lewat order by dan dibatasi menggunakan limit 10. Data frame tersebut kemudian dikonversi menggunakan
to Pandas untuk diubah menjadi horizontal bar chart. Nah, menampilkan Susuno Friend di peringkat teratas dengan skor 9,27 dari total 10 data dengan nilai outline positif 9,0. Nah, kemudian di sini ada untuk yang keempat, ini visualisasi datanya beda dari yang tadi. Tadi kan barnya dari atas ke bawah. Nah, di sini kita menggunakan bar yang berbeda, yaitu kita menggunakan bar datang ke atas. Nah, jadi ini bacanya yang di bawah ini. Nah, di sini distribusi source anime. Nah, apa sih itu distribusi source anime? Nah, anime itu kan dibuat dari berbagai banyak sumber. Ada yang diambil dari manga atau adaptasi manga, dari game atau light novel, visual novel, web novel dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat anime apa sih yang paling banyak itu sumbernya diambil dari mana. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu anime original, kemudian disusul nomor 2 ada anime yang diadaptasi dari manga, kemudian game, lalu other ini lainnya yaitu lain-lain. Kemudian yang kelima ada light novel, kemudian visual novel, web manga, novel, web novel, dan yang terakhir ada 4 manga. Nah, tahap ini diawali dengan data cleansing di PySpark menggunakan filter ganda untuk meliminasi nilai 0 dan kategori unknown. Data kemudian dikelompokkan lewat group by source, diagregasikan dengan fungsi account alias jumlah anime, diurutkan secara descending dan dibatasi melalui limit 10 untuk mencari 10 teratas tadi. Setelah dikonversi via to Pandas, data disajikan dalam bentuk vertical bar chart. Nah, ini beda dari yang tadi. Yang secara jelas menunjukkan dominasi untuk original sebagai sumber adaptasi utama dengan total 12.877 judul, disusul oleh manga di posisi kedua, sementara sumber lain seperti game dan light novel menduduki posisi yang jauh lebih kecil. Nah, selanjutnya di sini kita punya top 10 anime overrated. Nah, bisa kita lihat, kita juga menggunakan PySpark di sini. Apa saja sih top 10 anime overrated? Nah, disclaimer dulu di sini overrated yaitu adalah memiliki popularitas yang sangat tinggi, ya dia itu usernya banyak, penontonnya banyak, tetapi nilainya rendah, masuk top 1000 namun skor totalnya cukup rendah. Maksudnya dia itu yang nonton banyak, popularitasnya tinggi, cuma skornya relatif rendah daripada anime-anime dengan penonton yang setara. Nah, di sini kita bisa mendapatkan top 1 anime overrated yaitu ada Sword Art Online, Art Online yang kedua, kemudian ada Tokyo Ghoul Ray, kemudian Kanokari atau Kanojo Karishimasu, kemudian yang keempat ada Yakusoku no Neverland season 2, kemudian yang keempat ada Tokyo Ghoul Ray season 2, yang kelima ada Masamune no Revenge, kemudian yang nomor 6 ada Boruto, yang nomor 7 ada Tate no Yusa, kemudian nomor 8 Domestic no Kanojo, dan yang terakhir ada Ari Furita. Nah, analisis ini menggunakan PySpark untuk menyaring data secara manual lewat perintah filter call score kurang dari 7,0. Nah, di sini hasilnya menunjukkan anomali pada judul seperti Sword Art Online 2, di mana anime tetap memiliki basis massa yang sangat besar, di atas 1 juta member, meskipun mendapatkan dengan skor yang rendah dari audiens. Nah, kemudian ada top 10 anime underrated. Nah, di sini underrated apa sih? Yaitu memiliki skor yang sangat tinggi, skornya tinggi sekali, namun popularitasnya tergolong rendah, yaitu penontonnya sedikit atau popularitasnya sedikit, tapi ratingnya sangat tinggi. Nah, di sini kita bisa melihatnya di urutan pertama ada Ashita no Joe yang season 2, kemudian ada Kingdom season 5, kemudian ada Idol, yang keempat ada Uma Musume Cinderella Grey part 2, dan yang kelima ada Kingdom season 6, kemudian yang ke-6 ada Uma Musume Pretty Derby Shinji no Tobira, kemudian yang nomor 7 ada Tian Guan Chifuer, yang nomor 8 ada Lo Xiaohe Shangji season 2, kemudian yang 8 ada Chikawa, yang ke-9 ada Chikawa, dan yang ke-10 ada Alien Stage. Nah, di sini bisa kita lihat skornya relatif tinggi tetapi membersnya sangat sedikit atau popularitasnya sedikit. Di sini menggunakan logika sebaliknya, filter PySpark diterapkan pada kondisi filter call score lebih dari sama dengan 8,5. Nah, kemudian hasil analisis berhasil mengidentifikasi judul-judul berkualitas tinggi atau hidden gem seperti Ashita no Joe season 2 dengan skor 8,81 yang memiliki retensi jumlah penonton sangat sedikit karena kalah secara algoritma popularitas. Nah, lanjut kita di sini ada penerapan Kamin. Nah, di beberapa metode visualisasi data di sini ada beberapa penerapan dari Kamin. Nah, di sini Kamin kita gunakan untuk clustering. Nah, kita bisa memiliki di sini kita mengclustering studio, ada 2 cluster yaitu studio butik dan studio pabrik. Nah, di sini kita bisa melihat studio butik itu yang memproduksi anime dalam jumlah massal tetapi rate dari anime-animenya tergolong rendah. Kemudian studio pabrik adalah sebaliknya, dia memiliki rate yang tergolong tinggi namun produksi animenya tidak begitu masif. Nah, di sini saya bisa melihat untuk di urutan pertama anime butik
studio anime butik ada T-Rex, kemudian nomor 2 ada Meldon, dan yang ketiga ada studio Dada Show, kemudian yang keempat ada SAMG Entertainment termasuk butik juga, yang kelima studio Rika, yang keenam CMC Media, dan yang ketujuh di sini ada studio pabrik yaitu Madhouse, dan yang kedelapan ada Tokyo Movie Shinsa, dan yang kesembilan ada studio Kyoma, studio butik juga, dan yang ke-10 ada studio Blends termasuk studio butik juga atau volume rendah. Nah, bisa kita lihat di sini untuk algoritma clustering penerapan Kamin seperti apa. Nah, bisa kita lihat di sisi kiri ini. Next, kemudian di sini analisis faktor mempengaruhi anime memiliki skor tinggi. Nah, di sini ada berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi anime memiliki skor tinggi, seperti distribusinya apa, di sini ada genrenya itu apa. Misal di sini ada genre top 10 genre tadi apa-apa itu. Apa saja itu kan. Nah, anime itu memiliki genre apa dan mungkin distribusinya apa, itu juga mempengaruhi skor tinggi mereka, termasuk studio yang menciptakan mereka juga. Nah, bisa kita lihat di sini untuk ringkasan insight di sini genre yang paling sering muncul pada anime dengan skor tinggi adalah drama. Nah, kemudian studio yang paling banyak menghasilkan anime dengan skor tinggi adalah Madhouse, kemudian source yang paling dominan adalah manga, kemudian rata-rata popularity ada di 1087,45, rata-rata favorit ada di 24.418,12, kemudian rata-rata episode di sini ada 18,78. Next. Nah, kesimpulan di sini untuk kesimpulan pertama itu proyek berhasil mengolah dan menganalisis anime dataset 2026 secara efektif menggunakan Apache Spark. Pipeline data yang dibangun mampu menangani volume besar dengan efisiensi dan skalabilitas tinggi melalui pemrosesan paralel di Google Colab. Kemudian yang kedua ada hasil analisis EDA, visualisasi, dan Kamins clustering menghasilkan insight berharga mengenai tren genre, kualitas skor, popularitas, dan segmentasi anime, memberikan kontribusi nyata bagi riset akademik dan industri hiburan. Kemudian yang ketiga ada penelitian lanjutan direkomendasikan dengan memperluas dataset, mengeksplorasi metode machine learning tambahan seperti supervised learning, serta mengintegrasikan data pengguna secara real time untuk analisis yang lebih mendalam dan aplikatif. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila kelompok kami ada kesalahan, apabila yang kami sampaikan ada kekeliruan, tolong dimaafkan dan tolong dimaklumi. Ini data kami mengambil dari dataset yang beredar di Kaggle atau di internet, tidak survei secara langsung. Dan untuk datanya sendiri ini juga sudah tahun 2006, tetapi mungkin bulan-bulan awal juga yang bukan terbaru juga. Jadi apabila ada kesalahan informasi, kesalahan rating atau kesalahan analisis pada laporan kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya kalian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.